Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini dunia matahari Elbaf benar-benar berada di ambang kehancuran. Negeri para raksasa yang selama ratusan tahun dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian itu kini berubah menjadi lautan kekacauan. Langit Elbaf yang biasanya bersinar terang dengan cahaya matahari kini tertutup awan hitam pekat. Petir menyambar tanpa henti, angin bertiup begitu kencang, dan suara ledakan terdengar dari berbagai penjuru negeri. Semua orang mulai sadar, ini bukan lagi sekedar serangan biasa. Ini adalah awal dari bencana besar yang bisa menghapus Elbaf dari dunia. Semua kekacauan itu bermula ketika Killingham menerima kekuatan baru dari Im Sama. Kekuatan yang diberikan kepadanya bukan sekedar peningkatan biasa, melainkan energi gelap yang mampu melahirkan mimpi buruk menjadi kenyataan. Dengan kekuatan itulah, Killingham menciptakan 7 monster baru yang bahkan disebut setara dengan monster Dewi Hujan, Zaza. Namun yang paling mengerikan bukan hanya kekuatan mereka, melainkan fakta bahwa setiap monster itu diciptakan berdasarkan simbol-simbol kehancuran yang paling ditakuti dunia. Monster pertama adalah sosok yang langsung membuat seluruh medan perang membeku saat melihatnya. Monster itu memiliki wujud Dewa Nika, tetapi dengan aura yang benar-benar berbeda. Jika Dewa Nika asli memancarkan kebebasan, harapan, dan cahaya matahari, maka makhluk ini justru dipenuhi aura kematian dan kebencian. Senyum di wajahnya terasa menyeramkan. Matanya kosong seperti mayat hidup. Tubuhnya memang memiliki sifat elastis seperti karet, tetapi setiap gerakannya dipenuhi niat membunuh yang sangat mengerikan. Monster kedua adalah raksasa kuno yang ukurannya bahkan melampaui para raksasa Elbaf sendiri. Tubuhnya begitu besar hingga bayangannya menutupi hutan dan desa-desa di sekitarnya. Langkah kakinya saja mampu menciptakan gempa kecil. Sementara 5 monster lainnya memiliki bentuk menyerupai transformasi para Gorosei terdahulu. Ada yang memiliki sayap hitam raksasa, ada yang bertubuh seperti iblis laut, dan ada pula yang memiliki kepala menyerupai makhluk kuno dari legenda terlarang. Ketujuh monster itu langsung menyebar ke berbagai wilayah Elbaf tanpa bisa dihentikan. Mereka menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Rumah-rumah para raksasa runtuh dalam hitungan detik. Menara pengawas hancur terbakar. Banyak prajurit Elbaf mencoba melawan, tetapi sebagian besar bahkan tidak mampu mendekati monster-monster itu. Jeritan mulai terdengar di mana-mana. Api membakar hutan, langit berubah merah, dan di tengah kekacauan itu, Robin dan Saul sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya di dekat jalur menuju sekolah Walrus. Di hadapan mereka berdiri monster Dewa Nika versi jahat. Tubuh raksasanya menjulang seperti gunung hidup. Di tangan kanannya terdapat pedang besar berwarna hitam pekat. Sementara tangan kirinya memegang perisai raksasa dengan simbol matahari retak di permukaannya. Hanya berdiri diam saja sudah cukup membuat tanah di sekitar retak. Robin mencoba tetap tenang, tetapi keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Bahkan Saul yang terkenal pemberani pun mulai menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Monster itu tiba-tiba tertawa, tawa yang terdengar aneh, seperti gabungan suara manusia dan monster. Lalu tanpa peringatan, lengannya memanjang dengan kecepatan luar biasa ke arah Saul. Saul langsung mengangkat kedua tangannya untuk menahan pukulan itu. Tetapi tekanan serangannya begitu besar hingga tubuh raksasa Saul terpental puluhan meter
dan menghancurkan deretan pohon di belakangnya. "Saul!" teriak Robin panik. Robin segera menggunakan kekuatan Hana-Hana Nomi miliknya. Puluhan tangan raksasa muncul dari tanah dan mencoba menahan tubuh monster itu. Namun monster Dewa Nika palsu tersebut hanya tertawa lalu memutar tubuhnya dengan brutal hingga seluruh tangan Robin hancur dalam sekejap. Robin menggigit bibirnya. Ia sadar monster ini memang tidak memiliki kekuatan kebebasan ataupun energi matahari seperti Luffy. Namun tubuh karetnya tetap sangat merepotkan. Ditambah lagi, ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Monster itu kembali menyerang. Kali ini, kakinya memanjang seperti cambuk raksasa dan menghantam tanah di dekat Robin. Ledakan besar langsung menghancurkan area sekitar. Tanah terbelah, batu beterbangan, dan Robin hampir saja terkena serangan itu jika Saul tidak segera menariknya menjauh. "Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini," teriak Saul. Robin tahu Saul benar. Semakin lama mereka tertahan di sini, semakin besar kemungkinan mereka gagal mencapai sekolah Walrus. Padahal mereka membawa informasi yang sangat penting untuk Luffy. Informasi tentang energi matahari Dewa Nika. Informasi yang mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengalahkan Im Sama. Monster Dewa Nika palsu itu seolah memahami betapa pentingnya Robin dan Saul. Karena itulah ia terus menekan mereka tanpa memberi celah sedikit pun. Setiap serangannya terasa seperti bencana alam. Pedangnya menghancurkan tanah, tinju karetnya merobohkan bukit, dan tekanan auranya membuat udara terasa semakin berat. Robin mulai terengah-engah. Saul juga sudah dipenuhi luka. Namun tepat ketika keadaan mulai terlihat putus asa, tiba-tiba suara gemuruh air terdengar dari kejauhan. Monster Dewa Nika palsu itu menoleh. Dalam sekejap, gelombang air raksasa melesat menghantam tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh monster itu terdorong hingga menghancurkan batu-batu besar di belakangnya. Robin langsung membelalakan mata karena dari balik percikan air muncul sosok yang sangat familiar. Jinbe. Tubuh besarnya berdiri tegak sambil memancarkan aura tenang tetapi sangat kuat. Tatapannya langsung tertuju pada monster Dewa Nika palsu itu. "Maaf membuat kalian menunggu," kata Jinbe dengan suara berat. Robin langsung merasa lega, sementara Saul tersenyum kecil. "Kau datang di waktu yang tepat." Sebelumnya Jinbe sedang bertarung bersama Loki dan Gaban melawan Im Sama secara langsung. Pertarungan itu bahkan sudah mengguncang sebagian besar wilayah dunia matahari. Namun ketika monster-monster mimpi buruk ciptaan Killingham mulai menyebar dan menyerang banyak wilayah, Gaban memutuskan untuk membagi kekuatan mereka. Ia meminta Jinbe pergi membantu wilayah lain. Meski berat meninggalkan medan perang utama, Jinbe akhirnya setuju. Karena jika monster-monster itu terus dibiarkan, seluruh Elbaf bisa hancur bahkan sebelum pertarungan melawan Im Sama selesai. Kini Jinbe akhirnya tiba di lokasi Robin dan Saul. Tanpa membuang waktu, Jinbe langsung melangkah maju menghadapi monster Dewa Nika palsu itu. Monster tersebut tertawa mengejek sambil memutar pedangnya. Tetapi Jinbe tidak bergeming sedikit pun. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, karate manusia ikan, Ocean Impact. Jinbe menghantam udara di depannya dengan telapak tangan yang diperkuat Busoshoku Haki tingkat tinggi. Tekanan air tak kasat mata langsung meledak ke arah monster tersebut seperti tsunami raksasa. Monster Dewa Nika palsu buru-buru mengangkat perisainya. Namun dampak serangan Jinbe tetap membuat tubuh raksasa itu terdorong jauh ke belakang sambil menghancurkan tanah yang diinjaknya. Robin sampai terkejut melihat kekuatan Jinbe. Aura haki yang dipancarkan pria manusia ikan itu terasa jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Monster itu meraung marah lalu kembali menyerang. Lengannya memanjang puluhan meter ke arah Jinbe seperti ular raksasa. Tetapi Jinbe langsung menghindar dengan gerakan cepat yang mengejutkan Robin dan Saul. Tinju monster itu menghantam tanah hingga menciptakan kawah besar.
Kalau terkena langsung, kita bisa tamat, gumam Saul. Jinbe lalu mendarat di dekat Robin dan Saul. Bagaimana situasinya? Tanyanya cepat. Robin segera menjelaskan semuanya tentang kemampuan monster itu, tentang tubuh karetnya, dan tentang fakta bahwa mereka berhasil menemukan buku-buku peninggalan burung hantu yang sebelumnya hilang. Namun ketika Robin menyebut isi buku Dewa Matahari Nika, ekspresi Jinbe langsung berubah serius. Robin mengatakan bahwa di dalam buku tersebut terdapat cara untuk meningkatkan energi matahari milik Luffy hingga mencapai tahap maksimal. Dan itulah alasan mereka harus segera menuju sekolah walrus. Karena jika Luffy berhasil membangkitkan energi matahari sepenuhnya, mungkin hanya itulah harapan terakhir untuk mengalahkan Im Sama. Jinbe langsung memahami situasinya. Pantas saja, gumamnya. Kini semuanya terasa masuk akal. Im Sama jelas mengetahui betapa berbahayanya informasi itu. Karena itulah, monster Dewa Nika palsu dikirim khusus untuk menghentikan Robin dan Saul. Monster itu bukan sekedar penjaga biasa. Ia adalah penghalang terakhir sebelum harapan dunia mencapai Luffy. Jinbe lalu mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku akan menahan monster ini. Kalian harus lanjut menuju sekolah walrus. Robin dan Saul langsung mengangguk. Namun belum sempat mereka bergerak, monster Dewa Nika palsu itu tiba-tiba melompat tinggi ke udara. Tanah langsung retak akibat tekanan lompatannya. Dan dalam sekejap, ia mendarat tepat di jalur menuju sekolah walrus. Monster itu berdiri sambil menyeringai, seolah tahu persis tujuan mereka. Robin langsung menyadari satu hal mengerikan. Monster ini memang diperintahkan khusus untuk mencegah mereka mencapai Luffy, apapun yang terjadi. Jinbe menghela napas pelan, lalu menatap monster itu dengan serius. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengalahkannya di sini. Sementara itu, di medan perang utama, aura mengerikan memenuhi langit. Im Sama terlihat sangat marah setelah menyadari Jinbe berhasil lolos dan kini membantu Robin. Namun sebelum ia bergerak, Loki dan Gaban langsung menghadangnya. Loki bahkan tersenyum sinis. Kenapa? Kau takut pada Dewa Matahari? Tatapan Im Sama berubah dingin. Diam, pengkhianat. Aura Haoshoku Haki luar biasa besar langsung meledak dari tubuh Im Sama hingga langit bergetar hebat. Bahkan tanah di bawah kaki Loki dan Gaban mulai retak. Namun Loki tetap tertawa kecil. Kau takut Luffy mencapai bentuk sempurnanya, bukan begitu? Im Sama langsung mengepalkan tangannya. Ia mengatakan bahwa Joy Boy dan Dewa Nika terdahulu saja sudah berhasil ia bunuh. Jadi tidak ada alasan baginya untuk takut pada siapapun. Tetapi semakin ia bicara, semakin jelas bahwa nama Dewa Nika memang masih menjadi bayangan mengerikan dalam pikirannya. Di wilayah lain Elbaf, Dory dan Brogy kini menghadapi monster raksasa kuno ciptaan Killingham. Makhluk itu benar-benar luar biasa besar. Bahkan ukuran tubuh Dory dan Brogy terlihat kecil di hadapannya. Setiap langkah monster tersebut membuat tanah berguncang seperti gempa. Namun dua kapten legendaris itu sama sekali tidak gentar. Mereka langsung menyerbu monster tersebut sambil mengangkat senjata raksasa mereka. Benturan pertama langsung menciptakan ledakan besar yang menghancurkan hutan di sekitar. Pohon-pohon tumbang, batu-batu beterbangan, dan suara benturan senjata mereka terdengar seperti petir. Monster raksasa kuno itu mengayunkan senjata besar yang ukurannya bahkan lebih besar daripada kapal perang. Dory dan Brogy nyaris terkena beberapa kali, tetapi mereka terus bertarung tanpa mundur sedikit pun. Para prajurit Elbaf sebenarnya datang untuk membantu, namun Dory langsung berteriak, "Pergi bantu area lain." Karena mereka sadar masih ada monster-monster lain yang mengamuk di berbagai wilayah. Jika semua petarung berkumpul di satu tempat, maka wilayah lain akan jatuh tanpa perlindungan. Sementara itu di area berbeda,
Zoro masih bertarung melawan Somers. Pedang mereka terus beradu dengan brutal. Namun tiba-tiba langit berubah gelap. Seekor monster besar bersayap muncul dari atas awan. Monster Izumade. Makhluk menyeramkan yang menyerupai transformasi Gorosei Mars. Tanpa peringatan, monster itu langsung membuka mulutnya. Api raksasa menyembur keluar seperti naga neraka. Zoro dan Somers langsung melompat menghindar. Api tersebut menghantam tanah hingga menciptakan ledakan besar dan membakar seluruh area. Somers terlihat kesal karena monster itu bahkan tidak peduli siapa kawan atau lawan. Namun beberapa detik kemudian ia mulai sadar. Monster-monster ciptaan Killingham ternyata terlalu liar untuk dikendalikan sepenuhnya. Mereka hanya mengikuti insting penghancur mereka sendiri. Dan itu membuat situasi Elbaf menjadi jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Zoro tahu betul kalau situasi yang sedang dia hadapi sekarang bukan situasi biasa. Monster Izumade yang berdiri di hadapannya benar-benar seperti bencana hidup. Ukurannya sangat besar, aura membunuhnya terasa begitu menyesakkan, dan setiap gerakannya mampu menghancurkan area sekitar hanya dalam satu hentakan. Bahkan tanah Elbaf yang terkenal kokoh pun retak berkeping-keping setiap kali monster itu bergerak. Tapi di tengah situasi segila itu, ada satu hal yang membuat keadaan Zoro jauh lebih berbahaya. Bukan hanya monster Izumade yang harus dia hadapi, tapi juga Somers yang sejak awal terus mengincarnya. Tubuh Zoro sebenarnya belum benar-benar pulih setelah pertarungan sebelumnya. Napasnya masih berat, beberapa luka di tubuhnya bahkan masih terus mengeluarkan darah. Namun seperti biasanya, Zoro tidak pernah menunjukkan rasa lemah sedikit pun. Tatapannya tetap tajam, otaknya tetap dingin. Dia tahu kalau dirinya memaksakan pertarungan frontal melawan Izumade sendirian, sambil tetap waspada terhadap Somers. Kemungkinan besar dia akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Dan justru disitulah kecerdasan Zoro mulai terlihat. Saat monster Izumade membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyemburkan lautan api raksasa ke arah Zoro, semua orang yang melihat sampai berpikir Zoro akan terkena serangan itu secara langsung. Kobaran api tersebut benar-benar seperti naga raksasa yang melahap seluruh area di depannya. Panasnya bahkan terasa sampai ke area yang cukup jauh. Tapi tepat sebelum api itu mengenainya, Zoro langsung bergerak. Tubuhnya menghilang secepat kilat. Namun yang mengejutkan, Zoro bukan bergerak menjauh. Dia justru melesat lurus ke arah Somers. Mata Somers langsung membelalak ketika menyadari apa yang sedang dilakukan Zoro. Dalam sepersekian detik, semburan api Izumade ikut mengarah ke posisi mereka berdua. Bajingan, bentak Somers kesal. Dia terpaksa melompat mundur untuk menghindari semburan api raksasa itu. Ledakan besar langsung menghantam area tempat mereka berdiri sebelumnya. Tanah hancur, batu-batu raksasa beterbangan ke udara. Namun Zoro malah tersenyum tipis setelah berhasil lolos. Belum sempat Somers melampiaskan emosinya, monster Izumade kembali mengamuk. Kali ini monster itu menyerbu menggunakan tubuh besarnya seperti banteng liar yang kehilangan kendali. Kecepatannya sangat mengerikan untuk ukuran monster sebesar itu. Tapi lagi-lagi Zoro melakukan hal yang sama. Dia menghindar di saat terakhir, lalu sengaja bergerak ke arah Somers sekali lagi. Somers kembali dipaksa menghindar karena tubuh Izumade hampir menabraknya secara langsung. Kini wajah Somers benar-benar berubah penuh emosi. Dia akhirnya sadar, Zoro sejak tadi sengaja menyeretnya masuk ke dalam kekacauan pertarungan melawan Izumade. Di tengah ledakan dan reruntuhan yang terus berjatuhan, Zoro memutar pedangnya perlahan sambil tersenyum tipis. "Jangan harap kau bisa berdiri santai sambil melihatku kerepotan sendirian," ucap Zoro dengan nada tenang namun menusuk. Ucapan itu langsung membuat Somers semakin kesal, tapi dia tidak bisa membantah apapun. Karena kenyataannya sekarang, setiap kali Izumade menyerang Zoro, Somers ikut terkena dampaknya. Dan yang lebih parah, monster Izumade kini mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Raungannya menggema ke seluruh area. Aura hitam aneh mulai keluar dari tubuhnya.
Matanya berubah semakin liar. Kini setiap kali monster itu menyerang, serangannya terbagi menjadi dua arah sekaligus. Satu serangan mengejar Zoro, satu lagi menyerang Somers. Situasi langsung berubah total. Mau tidak mau, Somers akhirnya ikut melawan Isomade bersama Zoro. Inilah mengapa Battle IQ Zoro selalu berada di level tinggi. Bahkan dalam kondisi tubuh yang belum pulih, dia tetap mampu membaca situasi dan membalikkan keadaan. Dia tahu dirinya tidak boleh menghadapi dua ancaman sekaligus sendirian. Maka dia memanfaatkan Somers agar ikut menanggung tekanan pertarungan. Selain itu, strategi ini juga membuat Somers tidak punya kesempatan untuk menyerang Zoro diam-diam saat fokusnya teralihkan. Sedikit demi sedikit, Zoro mulai mendapatkan ritme pertarungannya kembali. Napasnya mulai stabil, haki miliknya perlahan kembali meningkat. Semua berjalan persis seperti yang dia inginkan. Sementara itu di area lain Elbaf, pertarungan besar juga sedang terjadi. Nami dan Franky kini berhadapan dengan monster Bakotsu, yokai kuda raksasa yang bentuknya benar-benar mengerikan. Tubuh monster itu dipenuhi tulang hitam seperti armor alami. Ukurannya sangat besar. Namun anehnya, pergerakannya begitu cepat dan lincah. Setiap langkahnya mampu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah sekitar. Situasi mereka sangat sulit karena Usopp dan Brook masih belum sadarkan diri di belakang. Artinya, Nami dan Franky tidak bisa bertarung secara bebas. Mereka harus menyerang sambil tetap melindungi kedua rekannya. Bakotsu tiba-tiba melompat tinggi ke udara sebelum menghantamkan tubuhnya ke bawah. Ledakan besar langsung menghancurkan area sekitar. Debu tebal memenuhi medan perang. "Franky, sekarang!" teriak Nami. Nami segera mengangkat klimatek miliknya. Zeus muncul di atas langit dengan tubuh peti raksasa yang menyelimuti awan hitam. Thunder Tempest! Peti raksasa langsung menghantam tubuh Bakotsu dengan kekuatan luar biasa. Monster itu meraung keras ketika efek listrik mulai membuat tubuhnya kaku sesaat. Dan di momen itulah Franky bergerak. Radical Beam! Sinar energi raksasa melesat lurus menembus debu dan menghantam tubuh Bakotsu secara telak. Ledakan besar langsung mengguncang area sekitar. Tubuh monster itu terpental jauh hingga menghancurkan beberapa bangunan raksasa di belakangnya. Namun beberapa detik kemudian, Bakotsu kembali berdiri. Tubuhnya dipenuhi luka bakar dan asap, tapi monster itu masih mampu bergerak. Durability miliknya benar-benar di luar nalar. Monster itu membuka mulutnya perlahan. Aura hitam mulai terkumpul di dalam mulutnya. "Bahaya!" teriak Franky. Semburan energi hitam raksasa langsung melesat ke arah mereka. Franky segera mengaktifkan sistem pertahanan barunya yang diperkuat oleh Super Vega Cola. Di saat bersamaan, Zeus ikut menciptakan lapisan petir sebagai pelindung tambahan. Benturan dua kekuatan itu menciptakan ledakan besar yang menerangi seluruh area. Untungnya, pertahanan gabungan mereka berhasil menahan serangan Bakotsu sebelum mengenai Usopp dan Brook. Namun tepat ketika mereka mulai kelelahan, Bakotsu tiba-tiba dihantam pukulan raksasa dari samping. Monster itu terpental keras hingga berguling beberapa meter. Debu perlahan menghilang, dan sosok Bonnie dalam wujud raksasa akhirnya terlihat berdiri di sana. "Maaf terlambat," ucap Bonnie sambil mengepalkan tangannya. Mode Distorted Future miliknya membuat tubuh Bonnie berubah menjadi raksasa dengan kekuatan fisik luar biasa. Kehadirannya langsung memberi harapan baru bagi Nami dan Franky. Tak lama kemudian, Lilith juga datang sambil membawa persediaan Super Vega Cola baru. "Aku tahu energimu hampir habis," ucap Lilith pada Franky. Franky langsung menyeringai lebar. Super timing. Lilith juga membawa berbagai senjata teknologi canggih miliknya. Walaupun dirinya bukan petarung utama, teknologi ciptaannya bisa menjadi faktor penentu dalam pertarungan sebesar ini. Di langit Elbaf, Sanji baru saja menyelesaikan pertarungan melawan para homies ciptaan Im Sama. Tubuhnya masih dipenuhi api biru dari Ifrit Jambe. Dengan Skywalk, Sanji melayang tinggi sambil melihat kekacauan yang terjadi di berbagai area. Dari atas langit, dia bisa melihat kehancuran di mana-mana. Api, ledakan, jeritan para prajurit raksasa, monster-monster aneh yang mengamuk tanpa henti. Awalnya Sanji ingin membantu Nami dan Robin,
Tapi setelah mengamati situasi, dia sadar kedua area itu sudah memiliki cukup bantuan. Kalau begitu, aku cari area lain. Tatapan Sanji langsung tertuju pada monster Usion yang sedang mengamuk brutal di tengah pasukan raksasa. Monster itu menghancurkan semuanya tanpa ampun. Banyak prajurit Elbaf tumbang hanya dalam satu serangan. Sanji mengepalkan tinjunya. Seharusnya aku langsung mencari Killingham. Tapi kalau monster ini dibiarkan, korbannya akan semakin banyak. Tanpa ragu, Sanji langsung melesat menggunakan skywalk dengan kecepatan tinggi menuju area tersebut. Tubuhnya melesat seperti meteor di langit. Sementara itu di tempat lain yang jauh lebih menegangkan, Pulau Hachinosu akhirnya kembali diperlihatkan. Langit pulau itu gelap. Aura perang terasa begitu berat. Di tengah reruntuhan markas bajak laut Kurohige, Sang Yonko terlihat sedang memulihkan tenaganya setelah pertarungan sebelumnya. Nafasnya masih berat, tubuhnya dipenuhi luka. Namun suasana mendadak berubah ketika suara langkah kaki mulai terdengar perlahan. Seluruh anak buah Kurohige langsung menoleh, dan di sanalah sosok Mihawk muncul sambil membawa pedang hitam Yoru di pundaknya. Tatapan mata elangnya langsung membuat suasana berubah mencekam. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ekspresi Kurohige terlihat sedikit panik karena dia tahu orang yang datang sekarang bukan monster biasa. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Para anak buah Kurohige langsung maju menyerang Mihawk secara bersamaan. Tapi bagi Mihawk, mereka semua hanyalah gangguan kecil. Satu ayunan pedang saja langsung menciptakan tebasan raksasa yang menyapu puluhan orang sekaligus. Tubuh mereka terpental ke segala arah tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Namun tiba-tiba, rentetan peluru mulai meluncur dari kejauhan. Van Augur akhirnya muncul. Sniper andalan Kurohige itu langsung menyerang Mihawk dari jarak jauh sambil memanfaatkan teleportasinya. Di saat bersamaan, Seraphim Jinbe juga datang bersama Katarina Devon dan para tentara bayaran dunia bawah. Jumlah musuh langsung bertambah banyak, tapi Mihawk tetap terlihat tenang. Dengan satu gerakan ringan, Yoru langsung menebas seluruh peluru Van Augur di udara. Tak ada satupun peluru yang berhasil menyentuh tubuh Mihawk. Bahkan kemampuan teleportasi Van Augur pun masih mampu dibaca oleh Ken Bunsoku Haki milik Mihawk. Menarik, gumam Mihawk pelan. Tatapannya kemudian beralih ke Seraphim Jinbe. Namun bukannya terkejut, Mihawk justru terlihat biasa saja. Karena sebelumnya dia sudah pernah menghadapi dan mengalahkan Seraphim Mihawk. Dalam pikirannya, Seraphim Jinbe masih belum cukup untuk menjadi ancaman serius. Kalau hanya level seperti ini, kalian belum pantas membuatku mengeluarkan seluruh kekuatanku. Aura tekanan luar biasa langsung keluar dari tubuh Mihawk. Bahkan beberapa tentara bayaran mulai gemetar ketakutan hanya karena tatapan matanya. Tujuan Mihawk sangat jelas. Dia datang untuk melemahkan Kurohige semaksimal mungkin agar Shanks nantinya bisa menyelesaikan pertarungan dengan lebih mudah. Di area lain, Shanks sendiri masih dalam proses memulihkan tenaga. Meski terlihat tenang, sebenarnya kondisinya belum sepenuhnya stabil. Sementara itu, Yasop dan Sengoku sedang bertarung sengit melawan Kuzan dan Barbel. Ledakan demi ledakan terus mengguncang area tersebut. Sengoku benar-benar menunjukkan kenapa dirinya pernah menjadi Fleet Admiral legendaris. Shockwave dari telapak tangannya menghantam tubuh Barbel berkali-kali. Meskipun tubuh luar manusia ikan itu sangat keras, serangan Sengoku langsung menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Barbel memuntahkan darah dari mulutnya. Namun situasi kembali berubah ketika beberapa petarung dunia bawah mulai berdatangan membantu pihak Kurohige. Perang ini semakin kacau. Dan di tengah semua kekacauan itu, pasukan revolusi akhirnya tiba di pulau sekutu mereka bersama Orlumbus dan Sai. Kedatangan mereka langsung disambut oleh seorang cyborg pemimpin pasukan sekutu di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, bala bantuan lain kembali datang, dan kali ini yang muncul adalah Sabo dan Lindbergh. Dragon benar-benar sudah memperhitungkan semuanya. Lindbergh bahkan berhasil menciptakan teknologi baru yang membuat kapal mereka melaju jauh lebih cepat dari biasanya. Kehadiran Sabo langsung membuat situasi berubah drastis. Karena di pihak angkatan laut ada Ryokugyu, pengguna kekuatan hutan. Dan api milik Sabo jelas merupakan counter alami bagi kekuatan tersebut. Perang besar tidak bisa dihindari lagi. Namun Ryokugyu ternyata tidak gegabah.
Sesuai perintah Akainu, dia memilih menjaga jarak sambil mengamati situasi terlebih dahulu. Mereka harus memastikan apakah kekuatan mereka cukup untuk menghadapi pasukan revolusi yang kini semakin besar. Karena satu kesalahan kecil saja, dunia bisa langsung jatuh ke dalam perang terbesar sepanjang sejarah. Dan di saat seluruh kekuatan besar dunia mulai bergerak, langit dunia One Piece perlahan berubah semakin gelap. Seolah dunia sendiri tahu, era kehancuran besar sudah semakin dekat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.